Siapa yang di dunia ini dia betul-betul cinta Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah SAW, berselawat kepada Rasulullah SAW tanpa syarat, bukan lagi selawat biar bisa beli Avanza, ya, terbayar utang, bukan lagi untuk nutupin aib, bukan lagi sekedar untuk qada'ul hajat. Kalau masih begitu gitu di dunia aja dapatnya, nggak sampai ke akhirat. Berarti dia bersolawat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang-orang begitu nggak mungkin jadi Rafiq al-A'la. Ar-Rafiq al-A'la, siapa yang mencintai Rasulullah SAW tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Mari kita mulai kajian kitab ini dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali ke kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih. Sekarang masuk ke al-mas'alah ats-tsaniyah. Kalau di kitab saya halaman 21, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang talqin mayit, ya. Talqin mayit, bahwa talqin mayit hadisnya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Dan ulama dari dulu sudah mengamalkannya sebelum ada NU dan Muhammadiyah, sebelum ada Salafi, Wahabi, sudah ngamalin, ya. Jadi kalau ada orang nanya, ya ini sudah ada sebelum ente ada, gitu aja jawabnya. Ini kitab belum ada Wahabi, ini kitab sudah ada. Wahabi kan baru kemarin sore, ya. Muhammad bin Wahab kan belakangan, tahun 1700-an. Ini dia 751 Hijriah, ya, tambahnya 600 tahun, berapa? Berarti 1300-an sudah bahas ini. Dan hadis tentang talqin mayit ada di Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan semuanya dari abad ke-3 Hijriah. Ya, semuanya dari abad ke-3 Hijriah. Bahwa amalan ini sudah ada di kalangan ulama salafus saleh. Tapi kita nggak perlu mengaku kita ini lebih salaf daripada orang yang mengaku salafi, ya. Biarin aja mereka ngaku salafi, nggak apa-apa. Karena ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku doang, apakah itu di sisi Allah tertulis gitu? Ya, Allah nggak pernah nyuruh kita jadi salafi. Yang ada kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyin, ya. Sekarang kita masuk ke masalah tsaniyah, wa hiya anna arwahal mauta hal tatalaqa wa tatazawaru wa tatadzakaru am la. Apakah ruh orang yang sudah meninggal saling bertemu, saling berziarah, saling bermuzakarah? Berarti masih bisa ngaji orang udah meninggal, masih bisa ngaji nggak? Itu pertanyaan dia. Itu pertanyaan dia. Kira-kira gimana? Serius? Beneran? Ya, orang udah mati kok, gimana dong? Nah, disitulah perbedaan antara Imam Salafi dengan yang mengaku pengikut beliau. Ini kan yang nulis Imam Salafi, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Dia mengatakan, hadhihi hiya aidan mas'alatun syarifah kabiratul qadar. Persoalan ini juga sangat besar, ya. Wa jawabuha, jawabannya ada dua. Kalau ruhnya dapat nikmat, ya jumpa. Kalau ruhnya dapat azab, gimana mau jumpa? Nah, maka ruh terbagi dua. Kalau ruh meninggal, arwah mu'adzabah, muna'amah. Jadi dua jenis arwah orang meninggal nanti orang yang sudah masuk ke alam sana itu ada dua. Ruh yang dapat nikmat, ruh yang dapat azab. Ruh yang dapat nikmat mungkin dia berjumpa, saling kunjung mengunjungi.
Adapun mu'azzabah yang diazab fi syughlin bima huya fihi minal adzab. Jangankan dia roh itu saling berkunjung, apalagi saling jumpa, ya, mengajar, belajar, ya. Dia lagi sibuk disiksa, nggak mungkin dia kemudian, ya itu. Jadi ruh yang diizinkan Allah untuk bergerak, itu yang disebut tasarruf. Apa artinya? Tasarruf beraktivitas. Itu langsung, ya, perkataan Imam Salafi itu sendiri bahwa jika ruhnya muna'abah dapat nikmat, maka dia bisa melakukan aktivitas yang cocok untuk ruh, ya. Jangan suruh dia nyupir, dia nggak masuk. Nah, kitab ini ditulis supaya orang ngomong ruh itu nggak halu. Karena terlalu banyak orang cerita mimpi, ujungnya halusinasi. Ini kemudian dirapiin. Nggak semuanya begitu gitu. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Wal arwah al-muna'amah al-mursalah ghair al-mahbusah tatalaqa wa tatazawar wa tatadakar ma kana minha fid dunya. Ruh-ruh yang dapat nikmat, dia dibebaskan, tidak ditahan. Ghair mahbusah. Saling jumpa, tatalaqa, tatazawar, saling ziarahi, kunjung mengunjungi, wa tadzakar, saling bermuzakarah, saling ingat mengingatkan. Maka minha fid dunya, apa yang dia peroleh di dunia. Ruh itu hobinya ngapain? Ruh. Nah, ilmu, pengajian ma'rifatullah. Maka ruh kalau dia jumpa sesama mereka di alam sana, yang diobrolin cuma ma'rifat. Nggak laku sama dia, apalagi yang ngadu, wahai Tuan Syekh, ya, saya perlu mobil, tolong, gitu tuh nggak laku sama dia tuh, ya. Sebel dia sama orang begitu tuh. Wa ma yakunu min ahli dunya fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha alladhi huwa ala mithli amaliha wa ruhu nabiyyina Muhammad SAW fir rafiqil a'la. Setiap ruh itu bersama dengan orang yang cocok amalnya. Jadi kalau sudah beda amal, beda ilmu, nggak jumpa. Mau jumpa susah. Mumpung masih di bumi, kalau dengar ada orang ahli ilmu, datengin. Walaupun beda thariqah. Di sana nggak laku lagi thariqah Naqsyabandi, Qadiri, nggak laku lagi sudah. Di sana hanya bisa jawab atau tidak. Man rabbuka, saya Qadiri, nggak bisa. Siapa Tuhanmu? Saya Naqsyabandi, nggak nyambung. Nggak laku di situ. Ya. Thariqah itu supaya kita bisa mempersiapkan jawaban ini. Ya. Wa ruhu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fir rafiqil a'la. Lalu di manakah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau di satu tempat yang tinggi namanya Ar-Rafiq Al-A'la. Rafiq artinya tempat yang menemani, Al-A'la yang tinggi, maksudnya langsung ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW sebelum meninggal itu ngomong ini Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la. Nabi melihat ke atas. Ya, hadisnya sahih. Qala Allah Ta'ala wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka ruhnya, ya, bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, ya. Para nabi bersama para nabi, sahabatnya, pewarisnya, siddiqin, orang yang tasdik tanpa syarat, wasyuhada, orang-orang yang berjuang, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik, ya, teman, ya. Wa hadhil ma'iyyah sabitatun fid dunya wa fi daril barzakh. Sebelum masuk ke alam barzakh itu sudah terjadi di dunia. Coba mulai tambah umur sekarang, kita ini walaupun sama-sama ahlus sunnah yang suka zikiran manakiban itu beda dengan ahlus sunnah yang sukanya ngapain? Yang sukanya yasinan, itu berbeda kadang tuh.
Ahlussunnah yang berthariqah udah beda lagi kelompoknya. Nongkrongnya sudah beda. Betul nggak? Ya, udah beda. Muncul sekarang, kalau dulu kan kita dikafir-kafirkan Wahabi. Sekarang yang ngafirin ada sesama aswaja, ya sebut aja dia aswaja takfiri kan. Udah mulai mengkafir-kafirkan imam-imam yang beda paham. Nauzubillah ya. Itu bukan Ahlussunnah ya, aswaja aja sebut. Tapi aswaja seharusnya Ahlussunnah wal Jamaah salah satu manhajnya tidak mentakfir, tidak suka mengkafirkan ya. Jadi kalau ada ruh seseorang mengatakan saya jumpa ruh Nabi, berarti dia diundang ke Ar-Rafiq Al-A'la. Itu makom kewalian. Ya, atau dia terhubung kepada wali-wali Allah. Jadi di dunia dia bersama siapa, di alam barzakh nanti akan jumpa, wa fi daril jaza, nanti di akhirat juga akan jumpa begitu. Dalilnya al-mar'u ma'aman ma'ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim. Jadi di dunia senangnya sholawatan, maulidan, senangnya merindukan Rasulullah SAW, bicarakan tentang Rasulullah SAW. Nanti di alam barzakh jumpa insya Allah dengan Rasulullah. Atau minimal dengan guru-guru yang mengajarkan ma'rifatullah ya. Di akhirat diperjumpakan dengan Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Jarir an Mansur an Abi Duha an Masruq qala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi lana an nufariqaka fid dunya. Kata Masruq seorang tabi'in, sahabat-sahabat Rasulullah pernah berkata ya, ma yanbaghi lana an nufariqaka fid dunya. Wahai Rasulullah, kata sahabat-sahabat, kata para sahabat, ya, tidaklah seyogyanya bagi kami untuk berpisah dari engkau waktu di dunia. Fa idza mutta rafa'ta rufi'ta fawqana falam narak. Jika engkau wafat wahai baginda, engkau diangkat ke Rafiqul A'la, kami tidak jumpa engkau lagi. Jadi mereka ini takut kalau pisah dengan Rasulullah SAW. Dalam tasawuf, bersama guru itu disebut dengan qabd, qabada, al-qabdu, apa? Qabd. Allah bernama al-qabid. Apa nama Allah? Al-qabid. Nur Allah al-qabid jika turun kepada seorang mursyid, ya, lalu dia akan pilih murid mana yang bersama dia, murid mana yang dia lepas, mana murid yang masih dibimbing, mana murid yang boleh berdiri sendiri. Yang sudah mandiri disebut al-basat, ba sin ta. Murid yang sudah dilepas, bisa dilepas jadi wakil talqin, muqaddam, jadi mursyid yang mandiri ya. Itu bisa. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka takut jika terjadi basat, dipisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau zaman sekarang kan orang urusannya cinta-cintaan aja. Ya. Takut pisah dengan pasangannya, sibuk di situ, ya, cinta-cinta alay-alayan. Kita harus naik, lebih takut berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus naik sampai ke sono. Apa pasangan kita nggak pisah dengan cara syariat, pisahnya secara hakikat meninggal. Tapi dengan Rasulullah kan nggak boleh pisah, harus selalu bersama. Ya. Ya, fa'anzalallahu ta'ala, turunlah surat An-Nisa ayat 69, ayat yang tadi. Siapa yang taat Allah, taat Rasul, maka dia bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Itulah sebaik-baik yang menemani. Jadi Ar-Rafiq Al-A'la, kalau dalam bahasa kajian tasawuf, itu disebut dengan Al-Hadrah Al-Muhammadiyah. Apa sebutannya? Al-Hadrah. Hadrah itu tempat hadirnya Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa yang di dunia ini dia betul-betul cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa syarat. Bukan lagi solawat biar bisa beli Avanza ya, terbayar utang, bukan lagi untuk nutupin aib, bukan lagi sekedar untuk qada'ul hajat. Kalau masih begitu-gitu di dunia aja dapatnya.
nggak sampai ke akhirat. Berarti dia bersolawat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang-orang begitu nggak mungkin jadi Rafiq al-A'la. Ar-Rafiq al-A'la, siapa yang mencintai Rasulullah SAW tanpa syarat, yang bersolawat tanpa syarat. Sudah begitu belum? Itulah rahasianya kenapa solawat Ibrahimiyah paling tinggi. Karena nggak ada di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan apa biasa? Tuballighu nabiha, tubashiru nabiha, salat tuksiru nabiha. Nggak ada begitu gitu. Itu bersyarat itu. Solawat yang membuat kami bahagia, guru kami, keluarga kami, itu bersyarat itu. Solatan tuballighu nabiha, apa gitu, al-hajj wal umrah. Solawat biar sampai haji umrah. Solawat biar qada ad-duyun, terbayar hutang. Solawat supaya qada hajat. Itu solawat bersyarat. Boleh, silakan. Tapi kalau orang mengerti hakikat solawat, apa kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab? Ketika Ubay bin Ka'ab bersolawat tanpa syarat, kata Nabi, idzan, ya, jika demikian wahai Ubay, ya, maka Allah cukupkan hammak, yughfar dzanbak, ya. Semua dosamu diampuni, semua himmah keinginanmu Allah kabulkan tanpa perlu meminta. Tanpa perlu meminta. Nggak perlu nyebut-nyebutin Allah sudah kasih. Jadi kalau ada ustadz bilang, motivator mengatakan doa harus eksplisit. Emang Allah nggak tahu kebutuhan ente? Ya, sok tahu, sok mengerti kepada Allah. Allah itu lebih mengerti kita daripada kita sendiri. Emang kalau doa eksplisit pasti jadi. Doa itu cuma doa aja. Kalau nggak usaha juga nggak dapat. Usaha itu juga ada usaha tajrid, ada usaha kasab, macam-macam usaha itu nanti kita bahas. Ya, ala kulli hal, ya, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang karena Allah, kita kepada Rasulullah SAW itu baru nanti diundang bersamanya di Rafiqul A'la, Rafiq yang menemaninya tanpa syarat, penuh cinta, ya, fana padanya, ikut sunnahnya zahir dan batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat sekarang kan begitu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman. Ya, salawat nariyah itu bagus, tapi isinya qadaul hajat, radul bala. Masih belum mutlak kepada Rasulullah SAW. Belum. Salawat apa lagi? Salawat busra belum mutlak tuh Rasulullah. Apalagi salawat fulus. Ada kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuksiru bihal fulus. Ya. Ada salat begitu. Saya geli bacanya, dengerin begeli. Ada. Salawat yang memperbanyak fulus. Emang akal ente bulus. Giliran butuh dunia ngadu ke Rasul, kan gak elok. Abu Bakar Siddiq tidak pernah, ya, bersolawat ke Nabi ada hajat. Yang ada, apa yang dia punya dikorbanin untuk Nabi. Kalau ente kan enggak, apa yang di Nabi dikorbanin untuk kita, ya kan? Kita itu ikut Nabi bersyarat. Maka enggak pantas di Rafiq al-A'la. Enggak pantas. Paham? Ya? Jadi mulailah sholawat tanpa syarat. Nah, itu rahasia kenapa sholawat Ibrahimiyah sholawat tinggi, karena kalimatnya umum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak ada salatan tuksiru bihal fulus, enggak ada. Ya. Enggak ada kalimatnya di situ. Oh, kami ustadz kami, kiai kami pakai itu urusan kiai sono, ya. Tapi kalau mau upgrade, ya ini kajiannya. Qala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi. Sya'bi itu namanya Abdurrahman, ya, seingat saya. Abdurrahman bin Amr atau Abdurrahman bin Amir atau Amir bin Abdurrahman, ya. Asy-Sya'bi salah satu ulama salafus saleh dan kalangan tabi'in. Dia jumpa dengan orang-orang sahabat Nabi baik Muhajirin dan Ansar sebagian, ya. Apa kata beliau? Ja'a rajulun minal ansar wa huwa yabki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang Ansar menangis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu mengatakan, ya Rasulullah,
Ya Nabi Allah, Nabi nanya, kenapa kamu nangis? Lalu dijawab, ya Nabi Allah, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Engkau lebih aku cintai dari keluargaku, dari hartaku. Kalau kita gimana? Kita lebih cinta keluarga dan harta. Ya. Wallahi alladzi la ilaha illahu la anta ahabbu ilayya min nafsi. Bahkan engkau lebih aku cintai dari diriku. Nah, ini kalam sahabat Ansar. Wa ana adhkuruka ana wa ahli fayakhuduni kadza hatta arak fadzakartu mautaka wa mauti. Tapi wahai baginda, kalau aku ingat-ingat satu saat engkau berpulang ke hadirat Allah, atau aku pulang duluan, ya, fa'araftu anni lam alqika, lam ajma'uka. Aku tidak jumpa engkau di dunia. Wa annaka turfa' fin nabiyyin, engkau naik di maqam rafiqul a'la para nabi. Wa araftu anni inda khatul jannah kuntu fi manzilin adna min manzilika. Kalau aku masuk surga pun, surgaku jauh dari surga engkau. Maka turunlah ayat ini. Ya, lalu di hadis Imam Bukhari Muslim ada tambahan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Maka cinta ini bisa dibagi. Cinta yang basisnya adalah fisik. Kalau karena fisik, tampan sama cantik itu ada umurnya nggak? Kalau tampannya hilang, cantiknya hilang, cintanya hilang. Kalau cinta sama rekening gimana? Kalau rekeningnya menipis, cintanya ikut terkikis. Apalagi cinta birahi. Kalau nafsu syahwatnya sudah nggak terbendung, nggak bisa disalurkan, ya cintanya hilang. Dan itu normal semua. Secara hukum fikih itu diurusin. Dalam hukum fikih itu dibenarkan semua. Begitu hukum fikih itu nggak ada perasaannya, Bang. Hukum fikih itu nggak ada urusan dengan perasaan. Hukum fikih itu hitam putih, iya tidak. Maka di hukum fikih, ya betul-betul vulgar, semuanya dibuka. Ada seorang perempuan di Sahih Bukhari Muslim, ya, dia menikah, cerai, habis itu nikah lagi, dan dia nggak puas sama suami barunya, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, kurang gede, gitu ngomongnya. Ada gitu Pak, itu Sahih Bukhari itu. Begitu vulgarnya ilmu fikih itu. Kalau tasawuf kan nggak begitu, beda. Tasawuf itu vulgarnya di bab hakikat, bukan di bab yang sebelah baju ini enggak, yang di dalam baju itu enggak ada urusan dia. Ya. Di fikih kalau orang ya masalah duit ya, mau dia saudara mau siapa, kalau salah ya dia kena hukum. Betul-betul tidak ada perasaan. Itu sebabnya hakim itu di 3 mazhab tidak pernah dianjurkan perempuan, mesti laki-laki kecuali mazhab Abu Hanifah. Karena perempuan itu perasaannya lebih besar daripada rasionalnya. Bukan berarti kurang cerdas, enggak. Kecerdasan emosionalnya lebih tinggi dari kecerdasan rasionalnya. Oh kasihan, nggak tega kita, gitu. Itunya lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau kita kan sikat aja kan gitu. Gitu nggak Pak? Tapi kalau di jalan lebih galak ibu-ibu dari bapak-bapak. Udah dia yang salah, kita yang diteriakin. Lalu salah satu ayat diturun ya, yaitu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Ini undangan dari Allah, pulanglah ke hadirat Allah wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu nabi, siddiq, syuhada, saleh. Itu bedanya ya. Semoga kita termasuk siddiqin, syuhada, salihin ya. Jangan berharap jadi nabi ya. Nanti jadi Ahmad Musodek, nabi ke-27 nanti. Ya, dia kan nabi ke-26 kan, Ahmad Musodek. Orang Betawi punya nabi juga kan.
Masih ingat kisah Isra Mi'raj? Kalau orang bilang, oh itu hadis dhaif Ustaz, oke. Ente sebut di hadis dhaif, ya. Ani dhaifin. Kita pakai hadis sahih mau? Bahwa pertemuan ruh itu terjadi di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari, sahabat tidak mengingkari. Yang paling nyata terjadi pada Nabi SAW sendiri. Di malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW jumpa dengan siapa aja? Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, bahkan semua para Nabi di langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam. Langit kedua? Cepet amat. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya atau Zakaria? Cek lagi pengajian saya yang dulu ya. Udah terus sampai langit 7 ketemu Nabi semua. Itu hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahwa Nabi yang masih hidup jumpa dengan para Nabi yang sudah wafat. Loh itu kan Nabi. Loh, justru karena pertemuan itu betul-betul ada antara orang hidup dan yang mati atau sesama orang yang sudah wafat, itu betul-betul ada. Nabi SAW tunjukkan contohnya. Tidak ada dalilnya bahwa itu khusus buat Nabi SAW, nggak ada dalilnya. Yang mengatakan itu khusus buat Nabi, dia kurang dalilnya. Oleh karena itu, Ibnu Abid Dunya, salah satu imam ahli hadis terdahulu, nulis lebih dari 10 kitab yang berkaitan dengan urusan orang yang meninggal, ruh. Ada perjumpaan reuni para nabi di Al-Masjid Al-Aqsa. 124.000 para nabi sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih atau tidak sahih? Sahih semua. Itu kisah Isra Mi'raj, hadisnya sahih semua. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Oke? Jadi jangankan antara orang yang sudah wafat, yang hidup pun jumpa dengan yang wafat, ya. Lalu berkatalah beliau, pengarang kitab ini, wa hadza nassun fi tadzakuril arwah al-ilma. Ini bukti pertemuan, muzakarah, perjumpaan para arwah yang sudah wafat, ya. Maka beliau kemudian membagi kondisi ruh yang sudah wafat itu 3 kelompok, ya. 1, ruh yang dapat rezeki di alam sana, di alam barzakh. Yang kedua, ruh yang istabsyaru bi ikhwanihim, yang mendapat kabar baik dari saudaranya yang baru meninggal, sesama mukmin, ya. Berjumpa dengan saudaranya baru meninggal ini. Jadi kalau ada orang baru meninggal, itu yang kenal sama dia nanya, jandaku gimana gitu, dudaku gimana gitu, ya, anak-anakku gimana, cucuku gimana, nanya dia. Kalau dia seorang guru, dia nanya murid-muridku gimana, gitu, ya. Kenapa? Kelompok yang kedua ini tidak dapat akses seperti yang pertama. Yang pertama dapat rezeki, kata Ibnu Qayyim, dia fahum yatalaqaun, mereka dapat izin untuk saling jumpa sesama yang meninggal, bahkan dia diizinkan nanti menjumpai orang-orang wafat lewat mimpi kah, lewat pengalaman rohani kah. Itu bisa terjadi, dapat terjadi. Dan semua kitab-kitab, ya, baik ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ya, ahli-ahli tasawuf apalagi, mereka menyebutkan di kisah-kisah rohaninya mengalami perjumpaan itu, ya. Dan yang kelompok ketiga, an-nalafaz yastabshirun, mereka kalau tadi minta kabar, kalau sekarang mereka saling mengabarkan, kelompok yang saling mengabarkan. Ini aktivitas para ruh di alam sana, itu perkataan Ibnu
Qayyim. Nah, ini kita sekarang masuk ke contoh-contoh ulama salaf jumpa rohani orang-orang terdahulu, tapi lewat mimpi. Kata Salih bin Bashir, qala ra'aitu Atha as-Sulami. Kata Salih bin Bashir, saya jumpa dengan Imam Atha as-Sulami fin naum, di alam bawah sadar. Ba'da mautihi, dan dia sudah wafat. Faqultu lahu, lalu aku bertanya, ya rahamukallah, laqad kunta tawilal huzni fid dunya. Dulu engkau di dunia banyak sedihnya. Sekarang bagaimana gitu? Faqala amma wallahi laqad aqabani dzalika farhan tawila wa surur daima. Allah ganti itu dengan kebahagiaan yang panjang. Lalu kata Saleh bin Bashir, kamu sekarang makomnya di sisi Allah apa? Nanya makom. Apa jawaban Atha as-Sulami? Qala ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Aku diizinkan jumpa nabi, jumpa syuhada, jumpa siddiqin, jumpa salihin, kata beliau begitu. Imam Syafi'i punya guru namanya Malik. Malik punya sahabat namanya Abdullah bin Mubarak atau Imam Ibnu Mubarak. Sering dengar? Sering dengar Imam Abdullah bin Mubarak? Ya, sering disebut dalam kisah-kisah orang berceramah. Abdullah bin Mubarak jumpa kawan dia namanya Sufyan Ats-Tsauri, sudah meninggal. Sufyan Ats-Tsauri meninggalnya 147 Hijriah. Sedangkan Imam Ibnu Mubarak masih hidup, ya, sampai 161 Hijriah masih hidup. Apa kata beliau? Ra'aitu Sufyan Ats-Tsauri fin naum. Aku jumpa kawanku di alam sana. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Faqultu lahu. Lalu kau tanya dia. Nah, ini yang disebut muzakarah. Ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai saudaraku? Jawaban ruhnya Sufyan, laqitu sayyidana Muhammadan wa hizbahu. Aku jumpa Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Karena Imam Sufyan, imam ahli hadis dan punya mazhab sendiri. Imam Ibnu Mubarak masih hidup, bermuzakarah dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah wafat. Cuma medianya masih mimpi. Ya. Wah, ini banyak sekali ya. Ini kalau kelompok-kelompok ini nggak percaya Pak sekarang. Nggak percaya mereka ini begini. Padahal ada semua ya. Waduh, saya kalau cerita bacain semua nanti takutnya Bapak Ibu pusing dengarnya. Ini cerita ketemu orang meninggal semua ini. Waduh, aduh segitu aja lah dulu ya. Wah, kalimatnya Masya Allah. Udah ente cari aja terjemahannya. Yang penting intinya ada di sini bahwa apakah ada teks ulama salafus saleh? Katanya kita ikut salaf nih ya, yang menyebutkan interaksi antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Apakah orang meninggal itu meninggal belas, nggak ada kerjaan lagi? Enggak, mereka masih ada aktivitas. Mereka ada yang saling jumpa, saling muzakarah, ada yang saling mengajar, saling mengabarkan ya. Bahkan ini diteruskan di bab berikutnya ini ya, pasal berikutnya. Apakah ruh ahya dan amwat ya, mereka saling jumpa, banyak sekali. Nanti saya skip lah beberapa ya. Itu juga bukti bahwa yang mati ini hanya jasad, sedangkan ruh tidak mati. Jasad itu seperti kendaraan. Dia kalau sudah rusak ya ditinggal. Maka kendaraan ini karena sudah lama dipakai, mulai rusak-rusak, onderdilnya rusak, ya kan? Kaki-kakinya rusak, tuh ya. Lama-lama businya rusak, mesinnya rusak. Kalau mesinnya rusak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nggak cangkok jantung deh. Itu nggak usah khawatir. Tubuh ini tubuh fana. Ya, jadi kalau ada keluarganya yang sakit-sakit, kasih tahu tubuh ini cuma kendaraan. Ya. Yang perlu disiapkan rohaninya, jangan ikut sakit. Jangan ikut sakit.
Gimana kira-kira? Gampang dikalamkan Ustaz ya? Lah aneh kan ngalamin. Kita ngalami, tauhidnya paling mantap. Tapi meninggal nggak? Meninggal. Masa ente nggak meninggal? Ya. Habis Syekh Abdul Qadir Jilani, kemursidannya berlanjut ke muridnya. Masa mursid ente meninggal nggak ada pelanjutnya? Masa nggak cari guru yang baru gitu? Masa kayak kita wafat kita ngotot aja di kuburannya? Kalau dia hidup lagi marah dia sama kita itu. Ya. Nggak begitu. Cinta sama guru jangan sampai masuk kepada halusinasi dan fanatisme. Guru meninggal cari guru baru. Itu ya. Mursyid meninggal cari mursyid baru. Apakah pernah langit dan bumi ini kosong dari wali-wali Allah? Pernah nggak? Nggak pernah. Kayak nggak. Wali dari mana aja kan bukan dari jalur guru kita. Itu kan kita maksudnya wasilah Rasulullah kita dengan ini apakah itu yang seperti bilang kan berarti kita tidak masuk ke Rasulullah itu tapi itu nggak ada Rasulullah itu di mana kayaknya Ustaz? Terima kasih. Ini mic-nya satu doang yang bagus Ustaz. Masjid sebagus ya. Orang pesta mulu pasti bayar kan. Aduh. Itu honorannya nggak usah dikasih lah, beliin mic. Ya. Sholawat, kita sholawat nariyah kah, sholawat ini, sholawat itu, ya. Sholawat nariyah itu kan kalimatnya gimana? Allahumma sholli sholatan ya, kamilatan, terus ya. Nah itu asli sholawatnya. Nama aslinya bukan sholawat nariyah, nama aslinya sholawat at-taziyah. Ya, sholawat apa? Ya, ada ulama yang mengatakan ini berasal dari Ibrahim At-Tazi, ada yang mengatakan dari gurunya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi atau kakek gurunya, ya, Syekh At-Tazi. Ibrahim At-Tazi jauh di atas. Gurunya Imam Sanusi, pengarang kitab Sanusiyah. Ya. Aslinya kalimatnya itu, lalu kemudian ketika, jadi seorang kekasih Allah itu, mursyid-mursyid, wali-wali itu, jika rohaninya Mi'raj, pulang bawa oleh-oleh, oleh-olehnya adalah sholawat. Nyambung? Saya sering kasih pertanyaan, kalau orang pulang dari Mekah, pulang bawa air zam-zam. Kalau dari Madinah pulang bawa kur. Kalau dari Cina pulang bawa apa? BYD. Kalau pulang dari India bawa bawa apa? Bawa sarukan. Terus apa lagi? Pulang dari Eropa pulang bawa apa? Bawa coklat, ya betul, coklat. Kalau pulang dari Padang bawa rendang. Betul? Itu oleh-oleh alam jasad, alam fisik, pulangnya bawa benda fisik. Kalau ada alam rohani yang dibawa oleh-oleh rohani. Oleh-oleh rohani itu zikir, sholawat, ilmu. Zikir, sholawat. Karena syariat sudah selesai, tidak mungkin seorang wali turun ke alam dunia ini, kesadaran dia balik, terus dia bawa syariat baru, gak mungkin. Dia pasti hanya bawa pendalaman dari syariat. Syariat itu disebut mabna, ma'rifat itu disebut makna. Mabna itu bangunannya sudah selesai. Kata Nabi SAW, semua Nabi itu membangun satu rumah ad-din dan bataknya kurang satu. Akulah yang mengisi kekosongan yang satu itu, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu dekorasi dalamnya itulah makna ma'rifat. Nyambung? Rumah kita mau dekorasi nih, mau dicat, dihancurin dulu apa dicat aja? Ya, ini nih kurang bagus warnanya nih, kita hancurin aja begitu. Itu namanya bodoh. Kalau udah pudar ya dicat aja, dibersihin dulu, dicat. Betul kan?
Ya, misalnya di dalamnya interiornya udah mulai soak nih, hancurin rumahnya atau ganti interiornya, sama. Ya, perbaiki interiornya, kursinya udah bolong-bolong nih, karena ada yang ngupil hidung mau ngupil kursi, kan ada yang tangan iseng ngeliat robek dikit begitu-gitu terus dia, bener kan? Kalau kursinya udah rusak, rumah yang dihancurin tuh kursinya diganti. Kursinya jadi ganti, itu makrifat. Makrifat itu ganti interior atau pembaharuan interior dalam makna. Nah, pulang-pulang biasanya kita suka bawa, misalnya kalau pulang dari Malaysia bawa gedung Petronas gitu kan, miniaturnya, masa gedungnya di bawah. Pulang dari Mekah bawa manik-manik ada di dalamnya Ka'bah kan gitu. Itu contoh. Sidi At-Tazi, dia rohaninya sering naik secara rohani, turun dia bawa salawat itu, Allahumma salli salatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad. Terusan kalimatnya apa? Nah, itu udah ada tambahan-tambahan. Datang Sidi Muhammad Ali As-Sanusi, murid Sidi Ahmad Idrisiyah, ditambahin lagi di belakangnya. Ya. Apa ujungnya? Penutupnya apa? Kalimatnya ada di nah itu udah tambahan lagi sudah. Jadi direvisi begitu. Ya. Dalam Thariqat Tijani misalnya ada sholawat Al-Fatih. Tapi bagi Sidi Nabhani ini bukan sholawat punyanya Ahmad Tijani. Itu dia dapat dari Sidi Muhammad Al-Bakri. Sidi Muhammad Al-Bakri itu ada di kitab ya, sholawat beliau, Afdhalus Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nggak ada nama Tijani muncul. Loh kok bisa begitu? Sama dengan tuduhan kawan-kawan sekarang yang mengatakan Al-Haddad tidak punya rotib, itu jiplak dari Rifai. Bukan begitu, ente nggak paham ilmunya. Ini bukan ilmu nasab. Fokus aja di bab nasab, nggak usah masuk ke bab ini ilmu tasawuf. Seorang wali Allah, jika berkunjung ke tempat yang sama, pulang bawa oleh-oleh yang sama. Sidi Ahmad Tijani ke tempat makob yang sama dengan Sidi Muhammad Al-Bakri. Pulang-pulang ke alam dunia ini dia bawa sholawat yang sama. Namanya sholawat Al-Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu tanda. Jadi Saudara Hadi ingin kasih tahu ya, ke teman-teman Tijani yang ngalamin gitu bukan imam ente doang, imam kita di sini juga ada, imam orang di sana juga mengalami hal yang sama ya. Tuh kan mulai nih Ustaz. Mulai bujur. Tuh udah kedip-kedip ya. Ini pertanda pengajiannya harus segera selesai. Ini aneh udah ngomong 3 kali loh Ustaz. Ya, apa perlu kita bawa sound system dari sana, dari Ribat? Ya. Hal-hal remeh harus selesai di majelis ya. Hal-hal kecil begini harus diurusin. Cukup? Ya, ganti dulu. Udah diganti. Berarti dia yang harus diganti ininya. Tadi juga mati lagi. Rasulullah Muhammad. Bisa. jangan grogi atuh, biasa aja.
Cukup lah ya. Yuk kita tutup dengan salawat Jibril ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya, sama-sama kita hadirkan nur Rasulullah, wajah Rasulullah, ruh Rasulullah menjawab jika ada yang bersalawat kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.